Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Arif. Saya mahasiswa dari Unindra dengan NPM 202222 lima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Ini untuk tugas akhlak dan etika di semester 8. Sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan sehingga saya pribadi dapat membahas materi yang berjudul Demokrasi, Kepemimpinan dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam. Topik ini sangat penting menurut saya, karena Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Jadi nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah, tanggung jawab, dan juga penegakan hukum merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang tetap relevan dalam kehidupan modern. Baik, yang pertama itu adalah demokrasi dalam perspektif Islam. Jadi secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, untuk ikut menentukan kebijakan melalui mekanisme atau peraturan tertentu. Dalam Islam, istilah demokrasi tidak hanya disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, ada nilai-nilai sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu musyawarah atau syura. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah untuk mencapai keputusan terbaik. Selain itu, rujukan dari Quran Surat Ali Imran ayat ke-159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan kemasyarakatan. Jadi dengan demikian, Islam itu menghargai yang pertama, musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua adalah kebebasan menyampaikan pendapat secara santun. Yang ketiga adalah keadilan bagi seluruh masyarakat. Dan juga yang terakhir, tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Namun, demokrasi dalam Islam tetap memiliki batasan, yaitu semua keputusan tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah materi yang pertama mengenai demokrasi dalam perspektif Islam. Selanjutnya, materi yang kedua adalah kepemimpinan dalam perspektif Islam. Jadi dalam Islam ini kepemimpinan disebut sebagai amanah, yaitu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada masyarakat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Jadi ayat tersebut itu menegaskan bahwa seorang pemimpin itu harus amanah, harus adil, harus jujur, harus bertanggung jawab, dan juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Kemudian Rasul juga pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya dimiliki oleh presiden atau pejabat negara, tetapi juga oleh setiap individu sesuai dengan tanggung jawabnya. Misal, yang pertama, orang tua memimpin keluarga, selanjutnya guru memimpin peserta didik, selanjutnya itu ketua kelas memimpin anggotanya, dan juga pemimpin negara memimpin rakyatnya. Terus juga kita agak ngelebar ke karakter pemimpin menurut Islam.
Jadi seorang pemimpin yang baik dan juga patokannya itu memiliki sifat-sifat Rasulullah, itu ada beberapa poin. Ada 4. Yang pertama itu sidik, jujur. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Selanjutnya tablik, mampu menyampaikan kebenaran. Dan yang terakhir itu fatonah, cerdas dan bijaksana. Jadi apabila seorang pemimpin memiliki keempat sifat tersebut, maka kepemimpinannya akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Baik, itu materi yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, itu adalah penegakan hukum dalam perspektif Islam. Jadi penegakan hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam. Tujuan hukum Islam bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga meliputi menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, menciptakan ketertiban, dan juga mencegah kejahatan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini mengajarkan kita nih bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan jabatan, kekayaan, suku, maupun hubungan keluarga. Kemudian Rasul juga pernah bersabda dan juga memberikan contoh nyata dalam penegakan hukum. Kutipannya itu seperti ini. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Rasul sendiri yang mengucapkan hal tersebut. Ini dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa pilih kasih. Dalam kehidupan saat ini, penegakan hukum dapat diwujudkan dengan menaati peraturan yang berlaku, tidak melakukan korupsi, menghormati hak orang lain, bersikap jujur, dan juga ikut serta menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Jadi dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan berkeadilan. Selanjutnya, materinya adalah hubungan demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Jadi ketiga konsep ini menurut saya saling berkaitan karena demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin secara adil. Pemimpin yang baik akan menjalankan amanah dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian penegakan hukum memastikan bahwa setiap kebijakan dilaksanakan secara adil sehingga tercipta ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Jadi apabila demokrasi berjalan tanpa pemimpin yang amanah, maka akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, apabila hukum tidak ditegakkan dengan adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menurun. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang. Uh, itu adalah beberapa materi yang dapat saya jelaskan. Sebelum saya menutup materi kali ini, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki konsep yang sangat jelas mengenai kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang pertama itu adalah Islam mengajarkan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kedudukan seseorang. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai Islam tersebut, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang adil, damai, dan juga sejahtera. Jadi sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Terima kasih atas perhatian yang sudah teman-teman berikan dan juga Bapak dosen yang berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.